La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Abu Sakir ya. Untuk pembahasan kali ini, banyak sekali teman-teman yang menanyakan, bahkan pasien sering menanyakan ketika saya menterapi di klinik kesehatan Bekam Ruqyah, menanyakan tentang apa sih sebabnya penyakit ulu hati seperti itu ya. Nah, ternyata di kasus lapangan itu tidak bisa disimpulkan bahwa penyakit ulu hati ini bisa disebabkan dari paru lah, jantung lah. Kan ketika ada sebagian pasien yang bicara kepada saya, mereka ketika periksa ke dokter, diponis langsung oleh dokter, kamu ada penyakit jantung gitu. Aduh, saya punya penyakit jantung. Akhirnya dia kan stres, menjadi pikiran. Nah, sebenarnya itu bukan hanya disebabkan dari jantung ya, itu bisa disebabkan dari organ-organ yang lain ya. Nah, makanya kita akan sharing pas sedikit ya untuk pembahasan penyakit di ulu hati ini. Yang pertama, kita urutkan dari organ-organ yang bisa menyebabkan ulu hati kita sakit ya. Yang pertama, usus besarnya ya. Yang kedua, ya lambungnya ketika hidup kita tidak teratur. Nah, kemudian gemuk, berat badan yang berlebih ya, bisa menyebabkan ulu hati kita sakit karena dari tekanan-tekanan dari usus besar dan lambung sendiri ya, yang terlalu banyak toksin dan juga gas yang kita bisa diagnosa ya. Ini kita bisa cek dari sini. Di sini titik meridian, untuk titik meridian paru ya, kita tarik di sini, bisa di pinggirnya kuku kita ya, pinggirnya kuku kita ini bisa dicek titik meridiannya, kita pijit-pijit di sini. Kalau ngilunya berlebih, itu ada indikasi paru kita sakit gitu ya. Nah, bisa di sini, terus kita tarik ya, berasakan ngilu enggak, terus sampai ke sini titik meridian paru dan sampai ke titik parunya di atas titik. Nah, itu coba ada titik yang agak ngilu enggak, nah gitu. Nah, itu bisa indikasi parunya terganggu. Untuk jantung sendiri, kita bisa treatment di sini ya, dari kelingking kita, dari pinggiran kukunya juga. Nah, ini kita pijit-pijit di sini, gimana rasanya ngilu atau tidak, ngilu yang berlebih. Kemudian turun kita di sini. Nah, di sini ada titik jantung ya, titik meridian jantung ya, hanya di kiri ya, kebanyakan hanya di kiri karena dari 10.000 orang hanya satu yang jantungnya di sebelah kanan ya. Nah, kemudian tarik terus sampai ke ketiak. Tengah ketiak ini adalah salah satu titik meridian jantung. Nah, itu bisa ngilu atau tidak, bisa dicek dari sana ya. Bahkan ketika orang yang bau badan dan keringat yang berlebih di ketiak, itu di sini juga biasanya agak ngilu seperti itu ya. Kalau untuk usus besar dan lambung, di sini kita hanya perlu menjaga makanan kita ya, teratur lah gitu ya. Untuk makannya harus teratur, asupan nutrisi, asupan makanan yang ke dalam tubuh, ke dalam lambung itu harus terjaga ya. Yang nantinya insya Allah detoksifikasinya maksimal. Nah, nanti lihat perubahannya dari hasil pola hidup kita yang dirubah ya. Ulu hati kita masih terasa nyeri atau tidak gitu ya, dari detoksifikasi usus besar dan lambung ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk paru kita bisa terapi nanti di jam 3 sampai jam 5 subuh ya. Hidung itu dengan paru. Kalau untuk mulut
dengan lambung ya. Nah, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Itu terus ya. Terus dilakukan secara intens. Nah, gimana perubahannya? Ketika ada perubahan di ulu hati kita semakin agak enteng, membaik, nah mungkin bisa disimpulkan paru kita bermasalah, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah terapi tarik nafas tadi, kemudian kita bisa terapi dengan kaki kita lebih tinggi dari badan kita ketika kita tidur ya. Nah, itu bisa diterapi 2 langkah tersebut. Lihat perubahan dalam 1 minggu, insya Allah. Semoga Allah kasih petunjuk ya, Allah sehatkan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, di sini jantung. Kita bisa terapi jantung. Di sini sebenarnya bingkainya atau kesukaannya itu adanya di lecitin ya. Lecitin itu bisa didapatkan dari kacang kedelai ya. Nah, itu kacang kedelai bisa dikukus atau direbus ya. Nah, kemudian tetapi untuk penderita asam urat, kacang kedelai di sini agak beresiko ya untuk menaikkan asam uratnya tersendiri, gitu sendiri ya. Karena nah di situ bisa kita rubah dari kukusnya itu jangan terlalu lama, gitu ya. Insya Allah tidak akan menyebabkan asam uratnya naik, seperti itu ya. Di sini jangan mengonsumsi habatus sauda, jinten hitam ya, untuk penderita jantung. Bisa dikonsumsi juga. Kalau mau ingin mengonsumsi, itu harus dicampur dengan VCO ataupun minyak zaitun ya. Perbandingannya 40-60, 40 untuk habatus sauda, 60 untuk VCO atau minyak zaitun, seperti itu ya. Kalau untuk paru, kalau untuk penyakit paru, nah itu sangat dianjurkan untuk mengonsumsi habatus sauda ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ulu hati sakit, nah kita bisa detoksifu terlebih dahulu usus besar kita pertama ya, usus besar atau lambung. Kalau kita gemuk ya memang usus besar dan lambungnya bermasalah nantinya pasti, gitu ya. Nah, kemudian kalau ternyata kita kurus, nah, usus besarnya kita terang. Gimana perkembangan dalam seminggu? Enak apa tidak? Kalau dia ada perubahan lebih enak, nah itu bisa disimpulkan bahwa ada masalah di usus besar kita. Nah, kemudian ketika usus besar kita ternyata sudah diterapi, masih tetap kadang terasa, gitu ya. Nah, bisa dari lambungnya juga dijaga pola makan, gitu ya. Kalau untuk lambung ya, dijaga pola makan, gimana nanti akan ada perubahan ketika pola makan kita dijaga. Ternyata penyakit ulu hati kita mereda atau membaik. Nah, bisa disimpulkan bahwa penyebabnya adalah dari lambungnya itu sendiri ya. Bisa jadi asam lambungnya naik ya, kemudian menekan ke rongga dada ya, sampai menekan ke paru juga, gitu ya. Nah, tinggal treatment di lambungnya. Tapi ternyata ketika masih berasa di penyakit ulu hatinya, nah kita baru tadi treatment untuk paru dan jantung, bisa dengan olahraga, tarik napas tadi ya, tarik napas di jam 3 sampai jam 5, kemudian kakinya kita bisa lebih tinggi, nanti lihat perubahannya, gitu ya. Untuk jantung bisa juga dengan treatment tadi, bisa kukusan dari lecitin ya, dari kacang kedelai, dan juga bisa sering-sering olahraga. Kalau untuk semuanya sih disarankan untuk tetap olahraga. Nah, kemudian itu secara ikhtiar dohir ya, secara ikhtiar dohir. Nah, kemudian kita harus ikhtiar batin juga ya, terutama doa kita ya, pola ibadah kita harus lebih meningkat ya, seperti itu. Karena
ada sebagian kasus juga ketika diperiksa ke dokter ternyata kamu itu nggak ada penyakitnya gitu ya. Apa yang harus diobati seperti itu. Nah, itu bisa disebabkan dari gangguan jin juga ya, bisa dari gangguan jin karena dia bisa menyumbat di aliran darah ya, peredaran darah dengan darah-darah kotornya itu. Nah, makanya doa kita harus kedekatan kita kepada Allah harus lebih intens, ya, lebih istiqomah seperti itu ya. Nah, teman-teman pernah mendengarkan zaman Imam Ahmad bin Hambal ya, yang dikisahkan dalam riwayat tersebut anak raja yang kesurupan ya, yang kemasukan jin. Nah, kemudian ada pengawalnya yang diperintahkan oleh sang raja untuk meminta obat ke Imam Ahmad bin Hambal ya. Nah, kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, ini bawa saja sandal saya ya, kemudian katakan saya tidak takut kepada makhluk Allah karena saya hanya takut kepada Allah. Nah, kemudian dia bawalah pelajari tersebut. Nah, kemudian si jin itu takut ya, takut. Dia takut sampai lari terbirit-birit ceritakannya. Nah, kemudian setelah beliau wafat, Imam Ahmad bin Hambal wafat, kemudian anak sang raja ini kesurupan lagi ya. Akhirnya dia memakai sandal Syekh Imam Ahmad bin Hambal tersebut, tetapi yang ada dia malah ketawa ya. Kenapa? Kata dia, saya bukan takut karena sandalnya, tapi saya takut karena dia takut kepada Allah, karena dia taat kepada Allah ya. Makanya jin juga dalam tubuh kita yang mengganggu kesehatan tubuh kita, insya Allah dengan kedekatan kita dengan Allah, dengan doa-doa kita kepada Allah, kita akan selalu dijaga oleh Allah ya. Allah akan menjaga kita dari keburukan dari dalam diri kita kepada orang lain, dan juga keburukan dari luar eksternal kepada kita, seperti itu ya. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Taimiyah ya, dalam kitab Zadul Ma'ad disebutkan bahwa ada dua kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Yang pertama, ada doa penterapi yang diijabah oleh Allah. Yang kedua, ada doa yang diterapi diijabah oleh Allah. Ada juga kemungkinan yang bisa menghambat kesembuhan kita, yakni hasil dari kemaksiatan dari dua orang tersebut ya, sehingga kesehatan kita tidak kunjung Allah berikan, seperti itu. Makanya perbanyaklah kita mendekat kepada Allah ya. Jadi awali dengan tawakal, yang kedua kita ikhtiar yang maksimal, yang ketiga kita kembalikan lagi kepada Allah. Sekuat-kuatnya ikhtiar tidak bisa menembus dinding takdir yang Allah tuliskan. Sekuat-kuatnya kita berikhtiar tidak bisa menjadi patokan kesembuhan diri kita ya. Karena hanya Allah lah yang bisa menyembuhkan kita ya. Makanya pesan saya ya yang terakhir, sahabat semuanya di sini, supaya lebih dekat dengan Allah, mujahadah dengan Allah. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita sharing sedikit dulu, nanti kita lanjut di part selanjutnya ya, supaya teman-teman bisa kembali di channel saya ya. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga subscribe channel saya ya. Jazakallah untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.